nyemangatin, tapi mereka tuh kayak yang ayo gue ikut juga nih, gue juga ulang kayak gitu, kayak yang gue pengen cepet tapi ada alatnya, bener dong, cuman nggak akan kayak nonjol banget gitu ya sih, kenceng doang ya, gue juga rasanya sih gitu ya kan? Ya, gue melatih beban tapi dengan berat badan kita sendiri, itu kali sekali spesialnya di sini, Captain C spesialnya di sini, jadi kayak nggak dihantam semua sama satu captain. Iya, mereka pindah dari GBK karena GBK renovasi. Ntar itu bisa diedit. Bisa. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue lagi nggak ngomongin tentang masak-masak diet atau bikin resep diet, tapi hari ini lagi di edisi ngobrol bareng Melan. Dan hari ini gue lagi bareng sama salah satu captain di komunitas olahraga di Jakarta. Nah, kalau kalian yang mau tahu gimana keseruan ngobrol hari ini, jangan lupa di like dulu, di komen dan di subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya karena jam 7 malam setiap Jumat ada video baru dari channel ini. Oke, kita langsung ngobrol aja. Perkenalkan, ini dengan siapa? Satrio. Ya, di sini gue lagi bareng sama Captain Satrio. Gue biasa manggil Captain, dan karena gue salah satu founder di komunitas ini. Ya, ini Captain Satrio, dia dari komunitas Zona 8 Social Workout. Ya, dari komunitas Zona 8 Social Workout. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar olahraga dan komunitas yang menyehatkan tentunya. Bener kan, Cap? Jadi iya kita langsung tanya-tanya aja sama Captain Satrio. Yuk. Oke, Cap. Pertanyaan pertama nih, kita ngobrol-ngobrol. Aku keringetan sih. Ih, keringetan grogi banget sumpah gue. Karena ini kita baru ngobrol-ngobrol lagi loh. Biasanya kita ketemu pas olahraga doang kan? Iya, betul. Bener-bener. Nah, jadi gimana nih? Zona 8 tuh apaan sih, Cap? Gue pura-pura gak tau aja nih. Zona 8 itu banyak yang bilang, banyak yang bertanya sih, zona 8 itu apa sih sebenarnya? Iya. Dan kenapa social workout? Sebenarnya kita lebih ke tempatnya, zona itu kan wadah, sebuah wadah tempat kita menginspirasikan keringat kita. Jadi kayak kita semacam sharing dengan melalui olahraga gitu. Jadi teman-teman termasuk captain yang ada di dalam komunitas zona 8 ini, mereka benar-benar pure bersosial, maksudnya menyumbangkan energinya, menyumbangkan ilmunya dengan free di dalam komunitas ini. Jadi ibaratnya ini kita ada olahraga, terus ada yang ngajar, dan ini free. Right, tuh. Jadi buat kalian yang kayak masih nanya-nanya zona 8 itu apa, ini langsung dijelasin sama captainnya langsung. Nah, kalau boleh tahu nih, zona 8 itu udah mulai dari kapan sih? Udah ada tuh dari kapan sih? Karena kan kalau lihat Pinky masuk ini kan baru 1-2 tahunan ya. Nah, tapi sebelum dari itu emang udah ada? Udah. Jadi sebenarnya zona 8 itu dari Maret 2018, terus cuma dicetuskannya, itu tanggal 8 Agustus 2018. Jadi biar pas 88. Kenapa itu namanya zone? Yes. Ya. Karena ya harapannya sih sebenarnya sharing kita nggak akan pernah putus. Maksudnya dengan kita sharing ke Pinky misalkan, nah Pinky bisa share lagi ke orang lain. Begitu lagi orang lain bisa share ke orang lain lagi. Jadi besarnya komunitas ini basicnya dari situ, filosofinya dari situ. Jadi dari teman ke teman, dari teman ke teman, bawa orang jadinya jadilah komunitas. Jadi sebenarnya komunitas ini tuh nggak ada daftar dulu gitu kan? Kalau misalkan kita biasa ke pusat kebugaran kita harus daftar dulu. Kalau ini boleh langsung join gitu. Langsung datang aja. Tuh, jadi ini tuh bisa langsung kayak join gitu guys. Jadi kalau kalian kayak bingung atau kalian kayak mau lagi save uang buat olahraga ke gym, ini bisa banget kan? Betul. Nah, kira-kira yang ngebedain komunitas ini sama komunitas olahraga yang lainnya apa? Karena kan kalau lihat GBK tuh udah banyak juga kan? Banyak banget. Dan berbagai macam olahraga. Ini tuh apa sih? Sebenarnya sih kalau dibilang secara komunitas, iya mayoritas sama ya. Bentuknya adalah komunitas gitu. Tempat teman-teman banyak yang ilmunya lebih tahu, lebih banyak, itu tempatnya mereka sharing gitu. Cuma zona 8 tuh punya ciri khasnya sendiri, kayak lebih ke ini sih, spiritnya. Gitu. Jadi kebanyakan tuh kalau misalkan, nggak mau ngomongin komunitas lain. Jadi lebih ke spirit sih, kita punya spirit kayak contoh gini. Biasanya kalau di luar itu
sebutnya dengan coach. Oh iya, Ya, dulu kita- Pinky juga banyak di coaching kita berarti kan? kenapa captain? Karena captain itu kalau di satu permainan kan dia ikut melakukan juga. Jadi captain feel what members feel gitu. Jadi kapten ngerasain apa yang kita rasain. Iya, jadi jadi pantesan kalau misalkan lagi olahraga nih, kebetulan gue adalah salah satu foundernya di sini. Jadi gue ngerasain juga ketika kita latihan mereka tuh nggak diem, mereka ikut juga. Iya. Jadi ketika kita lagi down banget udah kayak itu, mereka bukan cuman ayo nyemangatin, tapi mereka tuh kayak yang ayo gue ikut juga Iya, deh, gue juga harus. ulang kayak gitu. Emang itu Bener. komitmennya emang begitu. Karena memang dengan seperti itu kita sharing, dengan seperti itu kita share energi gitu. Karena kalau cuma ngomong doang, misalkan Pinky lagi push up gitu, terus gue bilang, Pinky lu bisa kayak gini segala macam, yang ada lo kesel dong. Iya dong. Iya kan. Dibacotin Tapi kenapa doang. kalau gue ikut ngelakuin, yang ada vibes-nya tuh ada. Jadi ibaratnya kayak ya begitu, bedanya di spirit sih. Jadi kita share sebenarnya nggak hanya ilmu dengan olahraganya, misalkan push up-nya caranya gimana segala macam, tapi kita juga share spiritnya gitu. Jadi poinnya lebih di situ sih, Ini yang lebih kebersamaannya dapat. bersama. Bener ya? Makanya kita punya hashtag bergerak. Serentak. Yes. Ya, benar banget. Oh ya, Cap, mau tanya lagi nih. Salah satu olahraga apa sih yang ada di dalam zona 8? Mungkin orang-orang tuh masih belum tahu apaan sih zona 8. Terus olahraganya apa yang dilakuin? Senam kah? Apakah gitu? Oke, kalau zona 8 sendiri salah satu ya. Kalau salah satu calisthenic tuh kata lainnya body weight training. Oh, Jadi kalau di gym itu kan weight training namanya. Nah, ini kita melatih beban tapi dengan berat badan kita sendiri. Itu calisthenic. Salah satunya itu. Cuma kalau misalkan dibilang genrenya apa aja, ya genrenya body weight training. Cuma yang kita latih banyak gitu. Kita mengembangkan kayak body movement kita juga ada. Terus martial art kita juga sharing basic-basicnya ya. Maksudnya kita nggak ahli di martial art, tapi kayak ya cuma sharing secara basic aja gitu. Jadi yang kita tahu. Yang kita tahu di share dan kayaknya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada yang tahu boleh di share juga nggak sih, Cap? Iya Terbuka nggak sih untuk komunitas ini misalkan? Iya dong. Jadi buat kayak yang mau ke gym terus kayak masih seflog nih, kayak gue tadi ngomong di awal, boleh deh ikut gabung. Kenapa? Karena kita nggak ngaruh sama sekali, Yeah. cuma butuh waktu aja, kalian siapin waktu. Dan jadwalnya tuh hari apa sih, Cap? Hari sekarang ini lagi pandemi kan, Iya, jadi pandemi. kayak lagi transisi gitu. Kita lagi di hari Kamis dan Sabtu. Nah, di hari Kamis dan Sabtu, tapi biasanya ada jadwalnya itu bisa diupdate di Instagram mereka, nanti gue Iya. taruh di description box. Yes. Nah, terus kira-kira nih, tadi kan ada berbagai macam tuh, kayak calisthenics gitu-gitu. Cewek ngaruh nggak sih masuk sini? Kan biasanya kayak yang berbau body weight training, apalagi kan yang biasanya kalau kita gym kita masih pakai alat, bener dong. Nah, ini kan bener-bener cuma pakai badan kita, apa bisa Iya. cewek? Pengertiannya bisa itu seperti apa? Kayak misalkan biasanya kan berat dong, body weight training pasti kan dia ngandelin badan dong, kayak karena kan biasanya kita cewek ini kan lebih kayak yang gue pengen cepet tapi ada alatnya, bener dong. Tapi Nah. kalau ini bisa dibantu nggak sih? Apa ada riskan nggak sih buat ikut komunitas ini untuk cewek? Kalau sebenarnya kalau namanya body weight training, artinya kita nggak pakai beban berlebih. Yang mana ya bentuk badannya akan ideal, pada akhirnya akan ideal. Jadi nggak yang kalau misalkan body weight training gitu, terus cewek-cewek biasanya pada takut berotot. Kalau body weight training, insya Allah aman sih. Selama dia nggak push up pakai beban tambahan, selama dia nggak pull up pakai beban tambahan itu. Jadi kayak nggak bakal mungkin berotot, cuman nggak akan kayak nonjol banget gitu ya sih? Kenceng Doang. Ya. Ya, gue juga rasanya segitu. Iya kan? Ya, gue juga rasanya Jadi gitu. banyak yang termasuk Pinky kemarin juga merasa kayak gitu kan, kayak berat badan segitu aja. Gimana? Berat badan? Gue dulu sempat masuk zonanya tuh, gue waktu sempat masuk zonanya tuh 53, terus gue naik ke 58. Bener dong? Iya. Nah, terus gue ngomong, tapi kayak lihat deh, body gue kayaknya lebih kecil sekarang. Ternyata itu ngencengin. Iya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya kan di badan kita tuh kayak perut gitu kan, kita kayak punya apa ya namanya tuh shape, bukan apa ya, apa sih kalau bisa korset
kita tuh katanya kayak di perut kita tuh kayak punya korset alami. Jadi yang korset alami itu otot di perut kita. Nah, itu yang ngencengin di sini di zona 8 tuh bisa kayak ngencengin gitu loh. Benar, karena sih ya mungkin kan kalau di zona 8 biasanya kita suka ada 3 part tuh, Pink. Oh iya, Ya. benar. Yang pertama itu kardiovaskular, yang kita dimana itu yang gerakan-gerakan eksplosif ada di situ. Gunanya apa? Untuk ya namanya kan udah kardio, artinya jantung gitu. Ya, Kita nge-hit melatih, dulu ya. kita melatih jantung di situ dengan gerakan-gerakan yang intensitasnya tinggi gitu. Terus yang kedua ada body movement. Body movement ini lebih ke mobility training. Jadi banyak teman-teman yang misalkan sorry ya kalau misalkan ototnya besar nih, tapi megang belakang sini nggak bisa, kayak kurang otot-ototnya kurang, mobilitinya kurang gitu. Oh, jadi Terus kayak kurang cuma fleksibel juga. ada bisa dilihat doang tapi digunain nggak bisa. Bener Ya. nggak sih, maaf ya. Tapi Ada. emang ada beberapa yang kayak begitu Betul. ya. Nah itu melatih kelenturan, mobilitas tubuh gitu juga. Nah yang terakhir ini yang tadi Pinky bilang, yang kenapa berat badannya naik tapi bodinya segitu-segitu aja, justru Malah lebih mengecil dan kencang badannya. Itu yang kita latih adalah core dan strength. Core dan strength ini kita latihnya dengan kayak push up, terus misalkan gerakan-gerakan yang melatih abs atau core, itu kayak Russian twist, ya banyak lah teman-teman kalau googling kan banyak Sih, sekarang di banget YouTube kan. juga udah banyak sebenarnya, cuman kan kayaknya kalau di YouTube itu olahraga sendiri agak susah ya. Bikin Bener. sendiri kalau olahraga via YouTube juga agak males. Iya. Paling cuma ambil 1-2 video. Kalau di sini kan kayak dihabisin semua karena bareng-bareng. Ya Bener itu ya? fungsinya komunitas. Oh itu, nah jadi fungsinya komunitas itu bukan cuman karena kita pengen kurus, pengen turun berat badan, tapi lebih ke semangatnya itu. Yes. Jadi kita tuh sama-sama nyemangatin biar sama-sama bisa. Jadi kayak gitu sih guys ya. Betul. Benar. Sekarang mau pertanyaan selanjutnya nih Kep. Kira-kira apa sih awal mulanya? Bagaimana awal mulanya si zona 8 ini terbentuk? Oke, jadi sebenarnya awal-awalnya adalah gue sebenarnya ini ngajarin bini gue olahraga gitu. Jadi karena lo skip dulu. Oh udah punya bini. Udah. Udah punya bini. Ya jadi buat kalian yang nanya nih misalkan nih udah punya istri mohon ya, maaf tapi guys, udah laku. udah laku. Jadi buat kalian yang kayak mau lihat Instagramnya masih boleh lihat aja ya. Oke lanjut ya. Oke, tadi sampai di mana ya? Oh ya, ngelatih bini. Iya. Terus ternyata teman-teman dari komunitas sebelumnya. Jadi sebenarnya gue tadinya gue ikut di komunitas juga dan pindah keluar GBK gitu. Cuma gue ngerasa gue problemnya adalah kejauhan. Makanya gue balik lagi ke GBK untuk ya udah fokusnya ngelatih bini gue sama gue olahraga juga. Gitu. Jadi walaupun kayak waktu itu keluar dari komunitas, kayak Captain tuh lebih kayak masih ke gue harus tetap olahraga. Jadi Betul. kayak nggak langsung skip Iya. habis gitu aja. Terus akhirnya bisa terbentuk ini Akhirnya ketemulah temen-temen yang frekuensi. satu frekuensi bisa dibilang. Akhirnya mereka bilang, Sat, bikin komunitas aja, kan lo udah punya pengalaman kayak gini segala macam. Akhirnya dengan dukungan mereka ya udahlah, akhirnya gue coba cetusin gimana kalau namanya zona 8 gitu. Ya karena kita awalnya juga latihannya di zona 8 di ring road. Oh jadi zona 8 itu sebenarnya juga gara-gara atas nama si ring Iya. roadnya itu kan kalau di GBK itu ada zona 1, zona 7, nah ini zona 8 ya. Zona 8. Dari tempat latihannya dan tanggalnya juga sama Tanggalnya juga, dicetuskan ya. benar. Oh, Gitu. jadi kayak Udah semakin begitu kita udah publish kalau kita create komunitas, banyak teman-teman yang antusiasnya pada datang akhirnya gitu. Teman-teman lama juga yang dari komunitas sebelumnya tadi juga pada datang support gitu. Terus dari komunitas yang udah ada di GBK juga support untuk ikut ngebesarin zona 8 gitu. Akhirnya ya sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Jadi sekarang kalau dilihat nih kayak ini Kepon nih ini untuk Kepon tinggi aja. Sekarang kayaknya si zona 8 ini udah kayak punya manajemen, bener nggak sih? Iya benar, karena ya kita nggak bisa ya ibaratnya gini, kita punya komunitas, kita juga harus punya tim suksesinya ya kan, yang mana ada divisi kreatif, ada divisi event organizer, ada divisi public relationship gitu. Jadi
kita punya tim-tim itu yang ya yang memang itu kuncinya si zona 8 tersebut gitu. Jadi berarti udah terstruktur ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut komunitas komunitas ini tuh udah terstruktur. Jadi kayak misalkan kita nggak cuma latihan doang. Berarti kalau misalkan dia ngomongin tadi kan ada seksi event kan. Berarti di sini bakal banyak event gitu loh guys. Jadi kayak gak cuma sekedar lo bakal masuk komunitas lo kurus, enggak, lu nggak dapat itu doang, juga sama dapat pengalaman. Bener banget. Karena kita berhasil ngembangin idenya itu bahwa kita nggak cuma olahraga doang, jadi tetap kita wadah untuk sharing, tapi kita sebenarnya cari apa sih, cari ini loh, bakat terpendam. Jadi ternyata gue nemuin, ada yang jago ngedit foto, ada yang jago bikin video, ada yang orang event tapi dia mau kontribusi juga untuk zona 8. Jadi ya udah, akhirnya kita bentuk tim itu gitu. Jadi sebenarnya komunitas ini benar-benar bukan cuma itu doang, jadi banyak belajarnya juga di komunitas ini ya. Iya, justru sekarang kita punya program baru yang mana itu juga kita lagi belajar juga. Nah, gitu. dan jadi sekarang, linknya di sini ya. Ya, nanti gue akan kasih lihat linknya di description box. Yes, yang buat jadi si zona 8 ini nggak cuman kayak komunitas doang, mereka punya sekarang malah masuk ke YouTube juga. Mereka ada live untuk sharing-sharing juga setiap hari Minggu jam 2 ya. Ada ntar di nanti bakal ada infonya juga sih di Instagramnya, nanti gua akan taruh semua di description box. Kalian pastiin lihat description boxnya ya guys, karena dia bakal update terus sih menurut gue. Oke, tadi kan kita udah nanyain kan yang masalah terstruktur. Kira-kira ada berapa sih captain di dalam Zonet, dan ada ceweknya atau cowok semua nih? Itu pertanyaan pasti. Oke. Kalau captain sekarang masih cowok semua, justru kita lagi nunggu cewek-cewek yang mau berkontribusi untuk menjadi captain. Tuh. Jadi termasuk Pinky nih udah cocok ya. Jadi kalau dibilang captainnya ada 7 captain. Backgroundnya beda-beda. Jadi benar-benar Captain A ini spesialnya di sini, Captain B spesialnya di sini, Captain C spesialnya di sini. Jadi kayak nggak dihantam semua sama satu captain, tapi masing-masing tuh punya ini spesial ini, spesial ini. Benar. Beda berapa tadi? Ada 7. Ada 7 guys. Jadi buat kalian yang kayak pengen lihat nih captainnya kayak gimana sih, apalagi kalian yang kayak pengen seger-segerin mata tuh, nggak semua yang udah nikah kok, santai, datang. Bener kan? Iya. Ya, dan banyak banget mereka tuh kayak nggak cuman share pas lagi latihan, mereka tuh masih mau welcome di luar dari latihan tuh, kayak masih mau kasih tahu menunya tuh apa aja. Ya kayak biasanya gue suka dapet challenge gitu kan, menunya apa aja, terus kayak menu makan segala macam dikasih tahu kira-kira apa, karena salah satu captain kita juga punya istri dokter kan, ada istri dokter, jadi suka kayak share juga, dia share lagi. Jadi kayak kita tuh di komunitas ini tuh banyak banget, ada dokter juga kan di kita juga kan. Ada 4 dokter, jadi kayak kita tuh bisa saling sharing, makanya kira-kira apa, menunya apa. Jadi kalian tuh daripada kayak bingung mau ke dokter ini masih bingung kah, suka nanya sama gue kan, datang aja ke komunitas ini, kalian temuin banyak temen yang berbagai macam background, semuanya sharing. Dan semua itu orang-orang hebat semua, Pin. Iya bener. Yang ternyata gue ngerasa, wow gila, gue bisa nemuin orang-orang ini gitu. Iya bener banget. Gue juga kayak gue sih ngerasa begitu. Wow, gue ke-share, jadi bisa ketemu sama dia, bener banget. Jadi kayak lo nggak cuma dapet sehatnya, lo nggak cuma dapet tubuh bagusnya, lo bakal dapet ketemu banyak teman. Iya bener kan. Terus kira-kira volunteernya ada berapa sih? Volunteernya total semua termasuk captain ada 14 orang. Oh, jadi udah manajemennya itu udah kayak 14 orang ya. Tapi manajemen di sini tuh nggak disebut untuk bisnis ya? Enggak. Kita pure contribute untuk membesarkan komunitas ini. Jadi lebih ke ini sih, karena kita kan free donation. So gratis ya guys. Kita berpikir gimana caranya kita bisa memberi lebih banyak gitu, dengan ya salah satunya dengan masuknya sponsor, contoh kayak Nestle Pure Life, terus Puma gitu. Nah, jadi pantesan. Nah, kalau komunitas ini juga nih pantesan banget ya. Sering banget bagi-bagi giveaway. Hey, coba di mana lagi olahraga pulang-pulang bawa kaos Puma. Terus udah gitu minum gratis, gak usah bawa minum, langsung aja datang. Bener banget kan?
karena ini. Jadi manajemen di sini tuh nggak bisa dibilang bisnis, tapi lebih ke gimana caranya menguntungkan untuk semua founder. Benar. Mungkin teman-teman banyak yang bingung kali founder tuh Ya. Jadi kayaknya dari tadi gue nyebut founder. Gue menyebut diri gue founder. Nah, arti founder sendiri tuh apa sih, Ken? Founder itu kalau di zona 8 sebenarnya kata lainnya adalah member. Kalau Ya, tempat kenapa? gym tuh member berarti. Kenapa founder? Karena sebenarnya mereka yang menemukan kita, bukan kita yang menemukan mereka. Bener banget Jadi, ya sih. jadi Pinky menemukan komunitas zona 8, bener kan? Iya, Pinky bener. yang menemukan kan, Iya. bukan gue yang Pinky ikut latihan zona 8 yuk, kita nggak kenal sama sekali. Nggak kenal, tiba-tiba gue datang aja ke GBK. Makanya itu kita sebut founder untuk apresiasi kita teman-teman member. Ya mereka yang menemukan gitu, mereka yang menemukan kesadarannya sendiri. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi kayak kita mau arti founder ini akan lebih dalam ketika kita kasih ke para member-member zona 8. Dan gue sih ngerasa lebih berarti dibilang founder karena kayak gue tuh isi ternyata. Iya. Gue isi, gue nggak cuma numpang, bener gak sih? Nah jadi kayak gini nih, nanti kalau kalian masuk zona 8 kalian bisa dapet kartu founder nih kayak gue nih. Dan ini bisa dipakai buat tap Iya. e-money gitu kayak e-money gitu ya. E-money gitu kan. Nah jadi tuh bakalan nama kalian kayak gitu, bener kan? Iya, Jadi bisa ada nama. enaknya di komunitas ini tuh banyak plusnya sih karena kayak nggak harus bayar. Terus kalian dapat teman, dapat kurus, dapat body goals, terus dapat link, Iya, gitu dong, benar. link, referensi, terus dapat kayak ginian tuh. Nah, bisa dibilang pas card. Pas card, dan ini bakal banyak diskonnya Iya, juga kan. banyak kita akan kasih banyak penawaran di kartu ini. Kalau yang punya kartu ini kita bisa kasih banyak penawaran untuk merchant-merchant yang udah kerja sama kita. Bener banget. Nanti mungkin kita kapan-kapan ngobrol sama 7 kaptennya, mungkin biar pada tahu. Dan kalau misalkan kalian mau tahu gimana zona 8 latihan, kalian bisa langsung komen di bawah. Nanti gue akan bikin satu vlog spesial latihan bareng Zonit. Jadi tolong banget komen di bawah kira-kira latihannya kayak apa. Nanti gue bakal bikinin satu vlognya. Terus untuk kenapa nih kayak pesan-pesannya untuk para yang nonton nih di YouTube Pinky, gimana cara gabungnya, gimana harus lihat infonya, terus kayak gitu-gitu, dan pesan-pesannya untuk kesehatan. Dan kira-kira di zona 8 ini tuh udah banyak nggak sih ngehasilin orang-orang yang berhasil atas keberhasilan mereka ke zona 8 ini? Coba boleh nggak di-share? Kalau dari progres dulu ya pertama ya, dari yang paling terakhir, progres dari teman-teman founder tuh udah lumayan banyak yang pengakuan bisa dibilang ya, pengakuan kayak banyak yang bilang berat badannya turun gitu, terus yang dari besar misalkan cepet turunnya, kenapa kok bisa kayak gitu. Justru mereka yang tanya-tanya, ya karena intensitas kalian latihan ya bener-bener dilakuin gitu. Dan banyak juga teman-teman yang gagal, maksudnya bukan gagal ya, belum turun berat badannya, yang misalkan dari gemuk mau ke kurus atau dari kurus mau ke berisi badannya. Banyak yang teman-teman yang kok gue segini aja gitu, karena setelah dianalisa ternyata ketika latihan banyak yang nggak dilatuin, maksudnya nggak full ngelakuinnya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Cuma udah banyak juga yang ngerasa berarti gitu, maksudnya latihannya tuh ternyata nggak sia-sia gitu. Termasuk gue gitu. Terus untuk apa tadi, kesan dan pesannya, lebih ke pesan ya. Mungkin kan sekarang namanya zaman pandemi ya, bisa dibilang zaman yang pandemi, kita nggak tahu ini kapan berakhir gitu. Lebih ke ini sih, mungkin banyak yang mungkin nanti kalau udah ngelihat zona 8 itu seperti apa, ramainya seperti apa, akan ada ke-insecurean. Wah, yakin nih pandemi kayak gini, latihan kayak gini segala macam. Lebih ke ini sih, kalau kita mengibaratkannya itu, ketika kalian misalkan diem aja di rumah, which is kalau misalkan kalian nggak mau latihan di komunitas apapun ya, nggak hanya zona 8, setidaknya kalian harus terus gerak gitu. Jadi banyak teman-teman yang masuk
teman-teman gue yang udah sempat kena itu ya karena rebahan aja gitu terus. Jadi bukan karena mereka olahraga, bukan karena ketemu orang malah. Bukan. Karena mereka rebahan, jadi imunnya tuh kayak down gitu nggak sih? Iya, Gue juga ngomong jadi gitu. lebih ke iya jaga imunitas itu kan dengan terus bergerak gitu. Kalau misalkan lo nya males gerak segala macam itu gampang banget. Apalagi orang-orang perkantoran ya. Gue juga orang kantor. Sama-sama. Gue juga kerjanya di ruang tertutup. Nah itu kalau misalkan katanya kan AC sentral itu bahaya. Iya benar. Cuma kalau misalkan badan lo bagus, ya Nggak kena. ya gue bukannya takabur atau kayak gimana, cuma ya setidaknya bisa lebih menjaga gitu, lebih ke situ sih. Dan ya udah 3M. Bener sih, bener banget. Lebih ke situ dan ya nutrisinya dijaga lah, multivitamin segala macam. Ya itu kenapa tadi gue ngomong kenapa lo harus ikut komunitas ini karena banyak sharingnya itu loh. Jadi bukan olahraga pulang enggak. Jadi banyak sharingnya. Ntar lo bakal ketemu banyak dokter di sini yang bakal nanya kira-kira menu yang enak tuh apa sih? Yang enak tetap bisa ngejalanin diet bener kan? Jadi masih kayak gitu. Kadang gue juga masih suka sharing, nggak blok-blokan masih ngejalanin diet nggak sih? Yang kira-kira yang gue jaga tuh kayak apa? Kadang gue masih suka sharing di sini. Lumayan juga kan, maksudnya kita saling sharing, Betul. tapi bener-bener menghasilkan badan yang bener-bener bagus kayak gitu. Oke guys, jadi kayaknya kita udahan aja nih ngomelnya hari ini bareng Cap Satrio. Nanti mungkin ya tadi gue ngomong gitu kalau ada waktu kita bakal ngobrol sama 7 captainnya biar pada tahu. Karena 7 captain di zona 8 itu dari profesi yang berbeda banget. Beda banget. Jadi kalian pasti bakal, lu serius ini, bener kan? Karena ternyata nggak semuanya berasal dari profesinya adalah sebagai pengajar olahraga. Pasti deh nanti kita bakal ngobrol kalau kalian banyak yang minat. Jadi kalau komen aja kira-kira mau nggak dibikinin. Kalau kalian banyak yang minat, gue bakal bikinin satu videonya. Jadi segitu aja video hari ini season ngomel bareng sama Cap Satrio dari Zonate. Bener kan? Dan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang diet, healthy lifestyle, kalian bisa langsung cek Instagram gue. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang Zonate, kalian bisa langsung cek Instagramnya Zona 8 di description box atau Instagramnya Cap Satrio, nanti gue akan taruh. Terus jadi buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. See you next video guys.